Welcome to University of Muhammadiyah Banjarmasin, where every student is the hero of their own story. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, semester 3, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Iya, sebelumnya izin Bapak, saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu dengan membuat video selama durasi 10 menit dengan tema kemuhamadiyahan atau topik umum kemuhamadiyahan. Ya, di sini saya membawakan materi tentang gerakan Muhammadiyah. Ya, langsung masuk ke materi. Arti Muhammadiyah. Menurut bahasa, diambil dari nama Nabi dari Rasul terakhir Muhammad SAW. Ya, dalam bahasa Arab disebut huruf sibhu atau nisbi, yang artinya menyerupakan atau mengidentikan. Menurut istilah, gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 8 November 1912 Masehi. Jadi di sini ada sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama itu ada keadaan umat Islam di Indonesia. Jadi umat Islam sangat jauh dari ajaran Islam sebenarnya, tercampur budaya Hindu, animisme dan dinamisme. Contoh, ada upacara peringatan kematian. Yang kedua, upacara selamatan. Yang ketiga, adanya bid'ah. Bid'ah itu menambah-nambah dalam ibadah yang tidak ada dasarnya dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ada khurafat. Khurafat itu adalah kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Yang selanjutnya ada tahayul. Jadi tahayul itu cerita-cerita khayalan yang menjadi kepercayaan. Jadi contohnya itu seperti contohnya dari daerah saya itu ada cerita yang dimana cerita itu eh, jangan main sampai tengah malam. Sorry. Jangan main sampai maghrib. Nah, di situ kan sebenarnya tergantung kepercayaan pada masing-masing lagi. Tetapi jujur saya juga percaya karena eh, jujur pada saya kecil itu eh, ajan maghrib itu sebagai patokan, patokan sebagai bahwa anak-anak kecil itu udah pulang, jangan main-main sampai larut malam ya seperti itu. Itu kan sebenarnya eh, ada beberapa orang yang menganggap itu tahayul, tapi itu balik lagi kepada kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, eh, yang terakhir ada syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, lanjut ke keadaan masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim dipandang rendah kedudukannya dari segi ekonomi maupun sosial serta politik. Hal ini juga karena kondisi masyarakat yang tidak mau maju, baik dari ekonomi maupun sosial, atau bisa disebut Indonesia ini mental budak. Jadi mental budak itu mau aja disuruh-suruh oleh negara lain seperti itu contohnya. Selanjutnya ada kondisi politik. Pada kondisi terjajah,
Sebagian masyarakat Indonesia menganggap dirinya warga kelas 2 juga karena sikap politik penjajah yang eh, diskriminatif dan tidak menghendaki adanya kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan seperti perpecahan di kalangan umat Islam dan majunya berbagai kegiatan misi dan zending dari kaum Nasrani. Pertama itu ada faktor subjektif. Jadi faktor yang melekat pada diri pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu adanya pemahaman dan pendalaman terhadap ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikannya Muhammadiyah dengan maksud untuk mengembalikan umat yang telah menyimpang dari ajaran Islam untuk kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lanjut ada faktor objektif, yaitu ada faktor intern atau kondisi umat Islam. Jadi yang pertama itu ada umat tidak berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada sikap masa bodoh terhadap urusan masyarakat. Yang ketiga ada kegagalan sistem pendidikan atau anti pembaharuan. Dan yang terakhir adanya eh, lemahnya ukhuwan dan fanatisme kelompok. Dan selanjutnya ada faktor ekstern atau situasi masyarakat dalam dan luar negeri. Jadi yang pertama itu ada faktor politik adu domba Belanda. Yang kedua ada kegiatan misi dan zending, kristening politik dari penguasa kolonial pada masa Van Hindenburg pada tahun 1909 sampai dengan 1916. Dan selanjutnya ada sikap masyarakat terdidik barat yang menganggap Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi ada mungkin ada beberapa pendapat orang barat. Jadi di Indonesia ini menganggap Islam itu tidak ada kemajuan, tidak ada kemajuan zaman. Jadi jadi contohnya itu seperti mungkin seperti apa ya? Tidak kemajuan zaman karena tidak adanya teknologi yang mungkin digunakan di zaman sekarang, sedangkan di negara-negara luar sudah menggunakan teknologi-teknologi maju. Contohnya mobil listrik. Sedangkan di Indonesia ini baru-baru ini, sedangkan di luar negeri itu sudah mungkin 2-3 tahun yang lalu. Ya lanjut, ada pengaruh dan gerakan reformasi dan modernisasi Islam di berbagai negara. Yang pertama diskusikan apa kelebihan Muhammadiyah bisa bertahan selama 1 abad, dan kedua apa kekurangan dari Muhammadiyah dan kemukakan alasan saudara. Oke. Nah, jadi kelebihan Muhammadiyah itu yang pertama ada dalam pendidikan, yaitu memiliki visi dan misi. Yang kedua banyaknya kaum terpelajar. Yang ketiga itu tidak digaji. Keempat karena berani beramar makruf. Dan lima dakwahnya mengembirakan. Dan yang terakhir adanya memiliki nilai keagamaan yang baik. Lanjut ada kelemahan Muhammadiyah. Yang pertama itu kurang kebijakan publik terhadap kaum duafa. Yang kedua belum bisa bersatu dengan ormas lain. Yang ketiga belum memasyarakatkan gerakan Muhammadiyah. Yang keempat belum bisa merangkul partai politik. Dan yang kelima kurangnya tenaga pengajar yang paham Muhammadiyah. Jadi di Indonesia ini sebenarnya anggota atau tenaga pengajar di Muhammadiyah ini sangat banyak, akan tetapi hanya mungkin 40 sampai 30 per 100 lah yang bisa memahami apa itu Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada kelebihan Muhammadiyah. Yang pertama itu ada dinamis, kedua mampu memasuki ranah politik, ketiga mampu mempertahankan ideologi, yang keempat mampu bekerja sama dengan siapapun, yang kelima memajukan pendidikan, yang keenam intelektual,
dan yang ketujuh berorientasi untuk umat. Yang selanjutnya ada kekurangan Muhammadiyah, yang yang pertama kurangnya kadar, krisis ulama dan intelektual muslim. Yang kedua, sering terjadi konflik antar ormas Islam. Yang ketiga, berorientasi pada materi. Yang keempat, biaya mahal atau belum menyejahterakan umat. Mungkin sepengetahuan saya itu seperti misal ada orang yang baru masuk ke Muhammadiyah, itu beda harganya dengan orang yang mungkin sudah sudah berteman atau sudah dekat lah dengan Muhammadiyah. Jadi harganya itu beda, entah dari harga fisik maupun non fisik. Yang selanjutnya 5 ada masyarakat Muhammadiyah kurang berbaur dengan masyarakat. Ya, jadi itu sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang pemahaman dari audiens. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.